Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Hari ini kita akan membahas evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023. Sama-sama kita bersama pemerintah coba bagaimana kita dapat mengevaluasi kabupaten kota di mana ayahanda dan bunda tinggal. Sebelum kita membahas tentang evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak, kita bangun pemahaman yang sama apa itu yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021, Kabupaten Kota Layak Anak adalah kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan pemenuhan hak anak? Pemenuhan hak anak itu dibagi ke dalam 4 klaster hak anak, yaitu pemenuhan hak sipil anak, lalu klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, lalu yang tergabung dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan yang terakhir adalah hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemenuhan khusus adalah ada 15 item sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana ada 15 item dan 15 item itu nanti kita akan bahas di klaster perlindungan khusus. Yang dilakukan secara terencana, berharap di setiap kabupaten kota, provinsi, dan di nasional itu ada rencana aksi daerah tentang kabupaten kota layak anak, kemudian rencana aksi daerah provinsi, lalu kemudian rencana aksi nasional tentang kabupaten kota layak anak. Menyeluruh, tidak ada satupun orang yang ada di kota itu kita tinggalkan, baik itu yang tergabung di dalam pemerintahan yang berada di masing-masing perangkat daerah, lalu kemudian masyarakat, baik individu maupun yang tergabung di dalam lembaga masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, lembaga masyarakat yang terkait dengan anak di setiap kabupaten kota itu banyak sekali. Bisa saja kita sebut ada Muhammadiyah, ada NU, ada Fatayat, ada Al-Wasliyah, ada Aisyah, ada organisasi yang dibawa Katolik, Protestan, Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Selain ada organisasi yang tergabung di dalam organisasi wanita, PKK. Di sana semua akan kita ajak bersama-sama untuk memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Selain itu juga peran dunia usaha juga menjadi sangat penting dan otomatis media. Lalu poin penting berkelanjutan itu harapannya sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di pasal 21 di sana sudah ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak itu melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Jadi sudah ada di undang-undang. Sedangkan di daerah supaya berkelanjutan berharap ada peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Dan di dalam Perda itu berharap juga termasuk ada lampiran yang berhubungan dengan rencana aksi daerah. Dan bunda, sering juga banyak orang bertanya apa dasar dibangunnya kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu dasarkan
pada pasal 21 Undang-Undang 35 tahun 2014. Di sana ditegaskan bahwa menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten kota layak anak. Selain pasal 21 juga ditegaskan juga di pasal 22. Sebuah kabupaten disebut layak anak itu ditandai oleh dua hal. Pertama, yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Di sana kita akan mengetahui apakah setiap kabupaten di mana ayahanda dan bunda tinggal itu ada enggak ruang bermain anak. Nah, di sana ruang bermain anak itu harus dipastikan benar-benar sudah terstandarisasi. Ada 13 persyaratan sebuah ruang bermain itu seperti ramah anak. Lalu kemudian ada fasilitas untuk disabilitas. Coba kita pastikan ada enggak di setiap gedung pemerintah atau swasta atau fasilitas-fasilitas umum ada enggak parkir untuk disabilitas, ada enggak jalur kursi roda, lalu kemudian ada enggak toilet untuk mereka, sebagaimana yang sering kita temui di hotel-hotel internasional atau di bandara internasional. Harapannya semua fasilitas itu ada sehingga anak-anak maupun orang dewasa disabilitas itu terakses. Dan yang terakhir, berharap di setiap kabupaten kota layak anak di mana anak dari rumah ke sekolah mereka tidak mengalami masalah. Karena di daerahnya sudah ada program kebijakan rute aman selamat ke sekolah yang oleh Kementerian Perhubungan kemudian dilanjutkan oleh Dinas Perhubungan baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota diwujudkan dalam bentuk JOS, zona selamat sekolah. Kemudian yang kedua yaitu sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang ramah anak, otomatis mereka harus terlatih konvensi hak anak. Mereka tahu tentang apa itu undang-undang perlindungan anak dan undang-undang lain yang berhubungan dengan anak. Siapa saja yang penting dilatih itu ada 4 orang. Pertama adalah tenaga medis. Otomatis itu akan dilatih oleh dinas terkait yaitu dinas kesehatan. Kemudian yang kedua oleh guru atau tenaga pendidik, termasuk juga di dalamnya adalah tenaga kependidikan. Mereka-mereka ini harus dilatih tentang konvensi anak, juga termasuk tentang disiplin positif, sehingga anak-anak kita bila mereka fasilitasi itu dengan penuh peninggian martabat kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah pekerja sosial. Pekerja sosial ini mereka yang akan melayani nanti anak-anak kita penuh dengan rasa kasih sayang, dengan sentuhan hati. Ini yang kemudian kalau mereka sudah terlatih konvensional, insya Allah mereka akan lebih profesional. Dan yang terakhir adalah di mana tenaga keamanan atau Satpol PP yang merupakan orang yang sangat menentukan, karena wajah gubernur, wajah bupati atau wajah wali kota itu ada di mereka. Nah, bagaimana pada saat mereka akan menangani anak-anak yang bermasalah atau mereka menegakkan peraturan daerah, otomatis akan bersentuhan dengan anak itu dengan penuh kelemah lembutan. Dan juga mereka berharap ditempatkan di tempat-tempat yang strategis sehingga anak-anak merasa nyaman, tenang, dan muncullah rasa aman di dalam hati mereka itu benar-benar terwujud. Terutama di tempat-tempat bermain, di sekolah atau di fasilitas-fasilitas umum. Mereka akan bertanya tiada lain ke Satpol PP yang penuh dengan kelemah lembutan. Ayahanda dan bunda,
Kebijakan kabupaten kota layak anak juga sangat ditentukan oleh peran dari forum anak. Sebagaimana kita ketahui di pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014, di sana ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah itu menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan mereka, yang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuklah Forum Anak. Nah, Forum Anak ini idealnya terbentuk dari tingkat RT, di mana masing-masing anak di RT memilih 2 temannya, laki dan perempuan, otomatis yang berada di range usia 9 sampai 15 tahun. Berharap mereka nanti akan menjadi pengurus di forum anak itu sampai usia 18 tahun. Jadi ada 3 tahun di sana. Mereka memilih 1 laki, 1 perempuan untuk duduk di RW. Nah, di tingkat RW, mereka akan bermusyawarah dan memilih wakil mereka, 1 perempuan dan 1 laki untuk duduk di kelurahan atau di desa. Kadang desa juga ada yang disebut dengan dusun, jadi ada perwakilan dusun juga. Nah, di sana di desa juga mereka akan memilih 2 orang teman mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk berbicara dan memiliki kepemimpinan, yaitu 1 perempuan dan 1 laki yang akan duduk di forum anak kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan juga mereka akan memilih 2 perwakilan mereka, yaitu 1 laki, 1 perempuan yang akan duduk di tingkat kota maupun di tingkat kabupaten. Begitu juga seterusnya akan memilih 2 anak lagi untuk duduk di tingkat provinsi. Dan dari provinsi akan memilih 2 anak untuk duduk di tingkat nasional. Sehingga kalau saat ini kita memiliki 38 provinsi, berarti ada sekitar 66 anak yang akan duduk di forum anak tingkat nasional. Terbayang oleh kita kalau organisasi forum anak ini benar-benar sudah terbentuk seperti itu, sehingga mereka nanti akan memiliki wakil-wakil nanti akan duduk sebagai penanggung jawab masing-masing indikator dan menjadi koordinator klaster yang nanti sumber informasinya itu mereka akan peroleh dari tingkat RT. Ada 2 fungsi atau 2 peran forum anak yang diharapkan oleh pemerintah di setiap kabupaten kota, yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Apa peran mereka nanti sebagai pelopor? Di kabupaten kota itu ada 24 indikator. Salah satu indikatornya itu terkait dengan setiap anak teregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran. Otomatis anak-anak ini yang akan bermitra dengan Dukcapil. Anak tersebut akan memperjuangkan bagaimana setiap anak yang ada di wilayahnya, baik itu dari tingkat RT sampai tingkat nasional, itu terdaftar di Dukcapil dan pastikan mereka mendapatkan kutipan akta kelahiran, dan kemungkinan besar juga mereka akan mendapatkan kartu identitas anak. Nah, anak-anak ini melakukan campaign atau kampanye sesuai dengan kemampuan mereka dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, antara lain dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, atau dengan fasilitas lain. Mereka nanti akan berkreasi, manfaatkan mading di tingkat RT, RW, sampai di sekolah mereka. Sehingga anak-anak akan mengetahui bahwa mereka memiliki hak
mereka berasal dari teman sebaya mereka, terbayang tidak oleh kita. Dan yang kedua, forum anak dapat berperan sebagai pelapor. Anak-anak otomatis mereka mendapatkan informasi yang banyak yang ada di sekitar mereka. Antara lain seperti yang kita contohkan tadi, bahwa setiap anak itu harus registrasi. Bisa saja anak-anak itu akan menginformasikan dua hal. Pertama, bahwa kepala dinas, Bapak Bupati, Wali Kota, di tempat kami setiap anak sudah memiliki akte kelahiran. Itu merupakan hal yang positif dan otomatis anak-anak akan mengucapkan ucapan terima kasih langsung kepada pimpinan daerah. Yang kedua adalah kemungkinan ada hal-hal yang mereka ketahui di antara teman-teman mereka itu tidak terakses dengan pemerintah daerah, sehingga ada beberapa anak yang tidak teregistrasi atau tidak mendapatkan akses untuk pengurusan akte. Ini bisa segera dikomunikasikan. Tapi hari ini kita beruntung bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memudahkan semua warga masyarakat untuk mengurus urusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Ini juga menjadi hal yang positif. Jadi banyak yang dapat dilakukan oleh anak, baik sebagai pelopor maupun sebagai pelapor. Untuk itu, bagi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bila kita mengetahui ada di antara murid kita atau siswa kita menjadi aktivis di forum anak, berharap mata pelajaran PPKN-nya itu langsung diberi nilai 100. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan pengetahuan yang banyak, antara lain terkait dengan ideologi Pancasila, terkait dengan struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat, dan juga termasuk tentang mereka mengetahui bagaimana harus bersikap menjadi seorang anak terhadap teman-temannya dengan berdasarkan pada 4 prinsip konvensi anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kemudian hak hidup, tumbuh kembang, dan yang paling penting adalah mendengarkan pandangan teman-temannya. Ini ayahanda dan bunda, bila ayahanda dan bunda mengetahui murid kita sebagai pengurus forum anak, apalagi mereka itu di SK-kan di tingkat kabupaten kota oleh bupati atau wali kota, di provinsi oleh gubernur, itu juga di bawah. Kenapa tidak? Kalau kita tidak segera memberikan nilai 100 kepada mereka, itu juga merupakan salah satu apresiasi kepada anak-anak kita yang telah berusaha berjuang menjadi seorang berguna, terutama baik sebagai pelapor dan pelopor di tengah-tengah masyarakat melalui wadah forum anak. Ayahanda dan bunda, apakah hanya cukup orang pemerintah dan forum anak yang aktif dalam pengembangan kabupaten kota layanan? Tidak. Melalui pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014, masyarakat diberi peran baik sebagai orang per orang maupun lembaga masyarakat yang tergabung di lembaga masyarakat atau yang tergabung di dunia usaha dan media. Kita fokus saja. Kalau benar-benar setiap orang per orang atau orang dewasa di sekitar anak berperan untuk memastikan, pertama, mereka mensosialisasikan dan mengedukasi hak anak dan peraturan perundangan tentang anak ke siapapun. Ini menjadi salah satu hal yang mengefektifkan setiap peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah itu segera diketahui oleh masyarakat, karena ada orang yang bersedia untuk mensosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ambil bagian memberikan masukan terkait perumusan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak. Memberikan masukan ini tidak
hanya membuat sebuah peraturan perundangan yang baru, kita juga dapat diberi ruang untuk mengoreksi bila kita mengetahui ada satu peraturan perundangan yang mengalami masalah. Kita ambil contoh ya, Bapak, Ibu, ada seorang ayah tukang parkir di Surabaya berhasil mempengaruhi Mahkamah Konstitusi karena keluhannya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di sana ada salah satu pasal yang memerintahkan apabila ayah atau bunda terlambat mengurus akte kelahiran anaknya selama setahun, itu harus ke pengadilan. Oleh seorang ayah tukang parkir ini, dia komplain ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi, komplainnya itu ditanggapi, kemudian pasal di undang-undang tersebut dicoret, kemudian memerintahkan kepada pembuat undang-undang, termasuk di sana ada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan DPR, untuk membuat aturan perundangan baru. Sehingga di hari kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Apakah hanya cukup di situ? Berhubungan dengan administrasi yang bermasalah atau maladministrasi terhadap anak kita atau kepengurusan kita, banyak urusan terkait dengan anak, itu ke ombudsman. Bila ada hakim yang bermasalah, kita bisa laporkan ke komisi yudisial. Kalau ada jaksa bermasalah, ke komisi kejaksaan. Kalau ada polisi bermasalah, ke komisi kepolisian. Atau kalau ada masalah dengan hak asasi manusia, itu kita bisa laporkan ke Komnas HAM. Bila ada anak yang bermasalah atau ada pelanggaran hak anak, itu bisa kita laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi ayahanda dan bunda, kita dapat melakukan semua koreksi-koreksi melalui jalur-jalurnya. Itu berarti ada rasa cinta kita kepada anak-anak di sekitar kita, termasuk bagaimana kita mewujudkan sebuah kota atau kabupaten layak anak. Itu peran yang kedua. Peran yang ketiga, kita diberikan oleh negara melalui pasal 72 itu adalah melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Banyak nih hak-hak anak. Misalnya kita melihat ada anak yang dipekerjakan, berarti kita lapor kemana itu? Ke Dinas Ketenagakerjaan. Kalau ada anak di jalanan, berarti dia sedang dieksploitasi, bisa kita lapor ke Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan sekaligus dengan Dinas Sosial. Lalu kemudian kita mengetahui ada tetangga kita tidak bersekolah, ada tetangga kita gizi buruk, itu berarti kita bisa dilaporkan. Anak putus sekolah berarti ke Dinas Pendidikan. Kalau anak gizi buruk berarti ke Dinas Kesehatan. Ini semua dapat kita upayakan. Bayangkan ayahanda dan bunda, dulu-dulu kita tidak ada yang mengetahui tentang aturan ini. Sekarang kita sudah tahu. Dan kalau kita sudah tahu bagaimana kita memastikan kabupaten kota kita, ini dapat kita perankan. Kemudian kita dapat berperan aktif untuk melakukan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada salah satu anak. Misalnya dia menjadi anak yang bermasalah, atau dia jadi korban, atau dia menjadi pelaku, supaya dia dapat diterima oleh masyarakat. Peran kita menjadi sangat penting. Kemudian apa yang dapat kita lakukan adalah ini yang menjadi penting. Hanya kita dan ayahanda dan bunda dan saya yang tahu ini. Tapi kalau boleh ini disebarluaskan informasi ini. Apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kepada ayahanda dan bunda, yaitu melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Terbayang oleh
ayahanda dan bunda, kita diminta menjadi seorang intelijen. Jadi memantau anak ini, apakah dia bersekolah, apakah anak ini dia terakses dengan makanan yang bergizi, atau anak ini sering mengalami kekerasan dari orang tuanya. Kita bisa pantau. Lalu kemudian kita awasi. Nah, pengawasan ini semacam Bawaslu mendapat peran untuk dapat mengoreksi bila pada suatu waktu ada hal-hal yang menurut kita ini bertentangan dan ini akan mengganggu tumbuh kembang anak yang ada di sekitar kita, dapat segera mengoreksi. Lalu yang paling penting, kita dimintai tanggung jawab. Misalnya ada anak menyeberang, lalu kita tidak seberangkan, lalu kita tidak menghendaki, ya, tetapi terjadi anak itu mungkin jatuh atau tertabrak. Orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut itu harus bertanggung jawab. Nah ini, ayahanda dan bunda, banyak orang tua, keluarga besar, masyarakat, dan tokoh adat melakukan pengabaian terhadap anak. Dengan kita cirikan bila di satu tempat di mana ada anak menjadi pelaku tindak pidana atau ada anak memiliki perilaku menyimpang, itu sesungguhnya anak tersebut adalah korban nyata dari pengabaian 4 orang tersebut. Ayahanda dan bunda, pasti ayahanda tidak berkehendak menjadi orang yang melakukan pengabaian. Untuk itu, mulai hari ini kita mengetahui bahwa kita memiliki peran sebagai pemantau, lalu pengawas, dan ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Kita harus ambil bagian. Nah, ini yang menjadi poin penting juga ini adalah menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Ini banyak juga orang kadang-kadang tidak memperhatikan. Padahal dulu kita waktu anak-anak, kenapa ya kita suka main di rumah tetangga? Selain di sana kita mendapatkan mainan baru dari teman kita, tapi sesungguhnya ayah dan bunda dari teman kita itu benar-benar dia sangat ramah kepada kita. Selain menyediakan makanan kecil dan minuman, tapi di sana anak diberi keluasan untuk berekspresi. Apakah ayahanda dan bunda mau ambil bagian? Bagaimana kita ciptakan setiap rumah kita itu adalah rumah yang ramah anak, sehingga di sana anak benar-benar tinggal di tempat di mana dia selalu ditinggikan harkat dan martabatnya. Dan yang terakhir, terkait dengan peran masyarakat ini adalah bagaimana kita berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif. Tidak ada stigma lagi yang dialami oleh anak-anak karena perbuatan kedua atau salah satu orang tuanya, yang kemudian itu dikaitkan dengan mereka. Kalau boleh anak kita terbebas. Ini menjadi sangat penting. Lalu kemudian peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu terkait dengan dunia usaha. Nah, dunia usaha ini memiliki 3 peran untuk memastikan sebuah kabupaten itu disebut layak anak atau kota layak anak. Pertama, mereka memiliki kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, tidak mempekerjakan anak. Kemudian, produk yang dihasilkan untuk anak harus aman bagi anak. Lalu, berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Lalu yang terakhir adalah peran dari media yang memberikan diseminasi atau promosi berbagai hal yang selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Ayahanda dan bunda, ini yang bisa kami jelaskan terkait dengan 4 pasal yang ada di Undang-Undang
perlindungan anak yang memastikan bagaimana kabupaten kota layak anak itu benar-benar terwujud di daerah kita masing-masing.